Apa itu jurnal khusus? Jurnal yang dirancang dan dibuat secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi berulang-ulang pada perusahaan. Sehingga ketika melakukan perpindahan, pencatatan transaksi dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, hingga ke dalam buku besar. Dengan adanya perjanjian jurnal khusus, maka semua perpindahan tersebut dapat dilakukan sekaligus dan meringankan beban perusahaan serta karyawan. Manfaat jurnal khusus. 1. Memungkinkan kita dalam pembagian pekerjaan, di mana jurnal umum yang mencatat semua transaksi pada satu jurnal sulit membagi pekerjaan secara baik. Sedangkan dengan jurnal khusus ini, pembagian pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik karena terdapat beberapa jurnal sesuai dengan jenis transaksinya. Yang kedua, memudahkan kita melakukan pemostingan ke akun buku besar. Salah satu tujuan penyelenggaraan jurnal khusus ini supaya kita lebih mudah dan lebih praktis dalam melakukan pemostingan ke buku besar. Yang ketiga, kita dapat memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik, di mana pengendalian internal akan lebih baik jika hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal khusus, bandingkan dengan satu orang yang menangani semua jurnal. Itulah 3 manfaat dari jurnal khusus. Jenis jurnal khusus. Jurnal khusus secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu jurnal khusus pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Begitu juga dengan jurnal khusus perusahaan dagang terbagi atas 4 jenis yang harus ada pada jurnal. Yang pertama, jurnal khusus pembelian. Pada jurnal pembelian, transaksi yang dicatat berupa transaksi pembelian secara kredit, entah itu pembelian barang dagang ataupun pembelian barang perlengkapan dan peralatan. Pencatatan yang dilakukan akibat penambahan pembelian, caranya dengan mendebitkan akun pembelian sejumlah pembelian tersebut. Ketiga, pencatatan yang terjadi akibat penambahan utang dengan cara mengkreditkan akun utang dagang sejumlah nilai utang. Yang kedua, jurnal khusus penjualan. Transaksi yang dicatat pada jurnal penjualan termasuk transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jadi, transaksi tersebut mengakibatkan saldo yang ada di piutang dagang bertambah dan saldo penjualannya juga bertambah. Seandainya ada penambahan piutang dagang dengan cara menerbitkan piutang dagang, sedangkan pencatatan yang dilakukan kalau ada penambahan penjualan adalah mengkreditkan penjualan. 3. Jurnal khusus penerimaan kas. Setiap transaksi yang dicatat pada jurnal penerimaan kas berupa transaksi yang dilakukan secara tunai, misalnya pelunasan piutang, pengembalian barang yang sudah dibeli secara tunai, rektur pembelian, dan lain-lainnya. Jika ada transaksi penjualan barang dagang secara tunai, maka menambahkan saldo kas dan saldo penjualan. Pencatatannya berada di posisi debit akun kas dan kredit akun penjualan. Apabila ada yang transaksi pelunasan piutang, maka akun kas berada di posisi debit dan akun piutang berada di kredit. 4. Jurnal khusus pengeluaran kas terakhir. Jurnal pengeluaran kas pencatat transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, rektur penjualan, dan transaksi pembayaran lainnya. Jika ada transaksi pembelian barang secara tunai, kamu bisa mencatat akun pembelian di debit dan akun kas di posisi kredit. Apabila kamu memberikan diskon pembelian, maka pencatatannya adalah debit untuk akun utang dagang dan akun kas serta akun potongan pembelian berada di posisi kredit. Contoh jurnal khusus. Di sini saya akan menjelaskan contoh jurnal khusus pembelian. Pada tanggal 1 Juni 2021, membeli perlengkapan toko secara kredit dari toko Abadi seharga Rp200.
Dan tanggal 9 Juni membeli perlengkapan toko secara kredit dari toko Surya seharga Rp300. Dilihat dari tabel jurnal khusus pembelian, terdapat 5 kolom yang berisi tanggal, keterangan, referensi, debit perlengkapan, dan kredit utang dagang. Tanggal 1 Juni 2021 terdapat transaksi pembelian perlengkapan toko secara kredit kepada toko abadi dengan ayat jurnal perlengkapan debit sebesar Rp200 dan utang dagang di kredit sebesar Rp200. Dan di transaksi tanggal 9 Juni 2021 juga terdapat pembelian perlengkapan toko secara kredit kepada toko Surya dengan ayat jurnalnya yaitu perlengkapan di debit sebesar Rp300 dan utang dagang di kredit sebesar Rp300. Sehingga diperoleh jumlah perlengkapan sebesar Rp500 di debit dan jumlah utang dagang sebesar Rp500 di kredit. Dan untuk contoh jurnal khusus penjualan, pada tanggal 9 Juni 2021 menjual barang ke toko Persada dengan harga Rp700 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dapat diartikan sebagai jika utang dibayar dalam waktu 10 hari maka akan memperoleh diskon 2% dan batas waktu pembayaran selama 30 hari dengan nomor faktur 006. Dan pada tanggal 11 Juni 2021, nomor faktur 007 dikirimkan kepada toko Sinar atas penjualan barang seharga Rp2 juta, syarat pembayaran 1/10 N/60. Dapat diartikan sebagai jika utang dibayar dalam waktu 10 hari, maka akan memperoleh diskon 1% dan batas waktu pembayaran selama 60 hari. Dilihat dari tabel jurnal khusus penjualan, terdapat 7 kolom yang berisi tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, referensi, debit piutang, dan kredit penjualan. Pada tanggal 9 Juni 2021 terdapat transaksi penjualan kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 kepada toko Persada dengan ayat jurnal piutang di debit sebesar Rp700 dan penjualan di kredit Rp700. Begitu juga di transaksi tanggal 11 Juni 2021 yaitu penjualan kredit kepada toko Sinar dengan syarat pembayaran 1/10 N/60 yang ayat jurnalnya adalah piutang di debit Rp2 juta dan penjualan di kredit Rp2 juta sehingga diperoleh jumlah piutang sebesar Rp2.700.000 di debit dan penjualan sebesar Rp2.700.000 di kredit. Saya akan menjelaskan contoh jurnal khusus penerimaan kas, yaitu yang pertama tanggal 9 Juni terdapat penjualan barang secara tunai kepada toko Sejahtera seharga Rp500.000. Yang kedua, tanggal 12 Juni diterima dari toko Bangun sebuah pelunasan faktur pada tanggal 5 Juni sebesar Rp500.000 dengan potongan tunai 2%. Tanggal 21 Juni, perusahaan mendapatkan pinjaman uang dari bank laku sebesar 3 juta. Jurnal khusus penerimaan kas periode Juni 2021, yaitu tanggal 9-nya keterangannya penjualan tunai terdapat di debit kas Rp500.000 dan kredit penjualan Rp500.000. Tanggal 12 keterangannya toko bangunan terdapat di debit kas Rp400.000 dan debit pos penjualan Rp10.000 dan piutang Rp500.000. Tanggal 21 keterangannya pinjaman bank terdapat di debit kas Rp2.500.000 dan kredit akun lain-lain Rp2.500.000. Jumlahnya yaitu kas Rp3.400.000, pos penjualan Rp10.000 di debit dan kreditnya piutang Rp500.000, penjualan Rp500.000 dan akun lain-lain Rp2.500.000. Khusus pengeluaran kas. Yang pertama tanggal 7 Juni pembelian secara tunai sebuah barang dari toko Amanah sebesar Rp800.000 dan tanggal 20 Juni melakukan pembayaran lunas sebuah faktur dari toko Star tanggal 12 Juni yang lalu sebesar Rp1 juta dengan potongan tunai 1%.
Yang ketiga, tanggal 25 Juni melakukan pembayaran gaji karyawan 4 juta. Jurnal khusus pengeluaran kas periode Juni 2021. Tanggal 7, keterangannya yaitu pembelian tunai. Terdapat di debit pembelian 800.000 dan kredit kas 800.000. Tanggal 20, keterangannya toko Star. Terdapat di debit utang 1 juta dan kredit kas 990.000 dan potongan pembelian 10.000. Tanggal 25, keterangannya gaji karyawan di debit 4 juta dan kredit kas 4 juta. Jumlahnya yaitu utang 1 juta, pembelian 800 dan akun lain-lain 4 juta di debit. Di kreditnya yaitu kas 5.790.000 dan potongan pembelian 10.000.